Dunia masih berharap bahwa meja perundingan bisa ditempuh antara Amerika Serikat dan Iran. Kabarnya ada terobosan 7 poin, tapi kami belum mengetahui secara detail karena belum dibuka juga secara formal. Tapi kita libatkan dulu dua panelis, Mbak Dina sama Prof. Abdul. Mbak Dina boleh mungkin bertanya kepada Prof. Ali Mukhtar Ngabalin? Iya, ya Prof, tadi soal Arab Saudi sama Iran, Prof. Kalau saya pikir sebenarnya antara Iran dan Arab Saudi itu sudah membaik sebenarnya. Kalau kita dengar kan waktu siapa itu Arakci datang ke Beijing, itu dia menelpon Menlu Arab Saudi dan kedua negara ini sudah sepakat bahwa memang situasi ini harus diselesaikan dengan diplomasi. Jangan lagi ada itu karena sama-sama alumni Inggris. Itu karena sama-sama alumni Inggris. Iya, artinya sama seperti Iluni lah kira-kira. Ya, artinya kalau saya pikir dari sisi tadi Prof kan bilang ini negara Islam dan lain-lain, artinya sebenarnya ada peluang pendekatan yang dilakukan oleh Iran. Iran memang mempertahankan dirinya gitu ya ketika diserang oleh Amerika Serikat dan juga menyerang negara-negara Arab, tapi kan yang diserang adalah asetnya Amerika, jadi bukan negara Arabnya gitu ya. Tapi di saat yang sama itu narasi-narasi diplomasinya Iran itu selalu berusaha merangkul, Prof. Jadi sebenarnya saya pikir ada harapan ya antara negara-negara Teluk ini akhirnya mau untuk berani melawan Amerika Serikat. Dan yang terbaru kan Trump juga mengatakan mau membatalkan serangan karena menunda serangan. Ya menunda serangan karena diminta oleh Qatar, diminta oleh Saudi dan diminta oleh Uni Emirat Arab. Jadi saya pikir kalau saya tadi kayaknya nada Prof, maaf kalau salah, nada Prof kayak sedang mempertentangkan Iran sama Saudi. Betulkah demikian atau sebenarnya bukan begitu maksudnya? Terima kasih. Oke. Al-Mamlakatis Saudiyatil Arabiyah, artinya kerajaan Saudi Arabia, selain daripada benderanya La ilaha illallah, tiftil Quran al-Hadis. Semua referensi kebijakan-kebijakan Al-Mamlakatis Saudiyatil Arabiyah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Apa bedanya dengan Republik Islam Iran? Apa bedanya dengan Republik Islam Pakistan? Betul bahwa pangkalan-pangkalan militer yang ada di Saudi Arabia menjadi sasarannya, tapi apakah tidak menjadi persoalan besar bagi kehidupan umat manusia yang ada di sana? Itu satu. Yang kedua, ini yang saya selalu bilang, di tempat ini juga kita bilang bahwa kenapa, ini saya berpikir objektif. Kalau ditanya emosional, tidak mungkin saya tidak mendukung kehidupan manusia, karena selalu peperangan itu mendatangkan kejahatan kemanusiaan. Semua orang tidak berdosa yang mati, baik di Libanon, baik di Haifa, baik di Gaza sampai hari ini. Termasuk nanti kita bicarakan 3 anak Indonesia yang sedang ditahan oleh Zionis Israel. Tetapi yang saya mau bilang begini, Ibu bisa bayangkan dan kita semua coba cerna baik-baik. Republik Islam Pakistan adalah negara yang atas kesadarannya menjadi tempat di mana orang berunding. Dia menjadi tempat untuk bisa menghubungkan Amerika Serikat dan Iran. Tetapi pada waktu yang sama, tentara-tentara serdadu-serdadu Pakistan ada di Saudi Arabia yang kalau nanti Iran melakukan penyerangan, tentara-tentara itulah yang nanti melakukan perlawanan dengan Iran. Apa pertanyaan besarnya? Jadi boleh saya berpikir secara objektif seperti itu. Sama seperti kita di Indonesia. Kalau saya bilang bahwa Republik Indonesia adalah mayoritas Islam Sunni, itu untuk memperjelas bahwa ada negara Syiah. Bukan berarti kita tidak suka dengan Syiah, karena itu menjadi pilihan bagi sebuah peradaban. Faktanya ada, Houthi adalah proksi. Begitu juga Hamas, begitu juga Hizbullah. Saya pernah datang dan berjumpa dengan mereka. Semua adalah proksi-proksi yang dibangun atas ideologi Syiah. Tidak ada masalah, bagi kami tidak ada masalah. Karena saya pernah dengar dari apa yang dikemukakan oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei Al-Maghfur yang dirahmati oleh Allah. Dia menyebutkan bahwa laisal Syiah wa Sunni wa illa islaman la ilaha illallah. Itu satu kebanggaan. Tapi faktanya tidak begitu. Ini yang menjadi persoalan besar. Makanya saya selalu menggunakan referensi Al-Quran Al-Anfal 60 sampai dengan 64. Kalau kamu kuat
Yang kuat itu Allah yang memberikan kekuatan kepadamu. Kalau kamu takut ditipu oleh Amerika Serikat, percayalah aku ada bersamamu. Al-Anfal 61 Mbak Diana ditanggapi. dan 62-63. Ya, kalau saya sih berpendapat bahwa situasi ini tidak terkait dengan mazhab, tapi tentang penyerangan, tentang agresi dari sebuah negara hegemon yaitu Amerika Serikat plus Israel ke sebuah negara yang berdaulat ya. Dan ini jelas melanggar piagam PBB dan negara yang diserang berhak untuk melawan. Nah, sekarang serangan Amerika Serikat jelas-jelas menggunakan pangkalan-pangkalan militernya negara-negara negara Arab ya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan lain-lain, negara Teluk. Artinya Iran itu berhak untuk melakukan balasan ke aset-aset Amerika Serikat ini. Sehingga seharusnya kacamata kita menganalisis ini, Prof, saya pikir lebih ke masalah peperangan ini. Yang harus didorong adalah bukannya Irannya jangan menyerang kepada negara-negara Arab, tapi ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh Iran juga, bahwa negara-negara Arab ini bersatulah bersama kami, karena yang jadi masalah di kawasan adalah Amerika Serikat dan Israel gitu maksud saya. Makasih. Ini tidak terbantahkan, iya. Tetapi yang saya mau bilang bahwa atas kesadaran terhadap perlawanan dari sebuah negara adik kuasa, superpower, yang ditahu bahwa tidak ada satu-satunya negara di dunia yang bisa melakukan perlawanan kepada Amerika kecuali Iran. Artinya apa? Dia punya power yang bisa melakukan itu sejak tanggal 3 Maret 2025. Itu yang tidak terjadi, Bapak Profesor. Tapi Anda Ibu, mengkhawatirkan kalau serangan IRGC bisa melebar kemana-mana. Saya mau bilang kepada Bapak bahwa kalau kesadaran ini tidak dibangun, saya punya keyakinan bahwa di tempat ini saya bilang, Trump dan Amerika Serikat akan melakukan satu tindakan yang di luar daripada pernah kita bayangkan betapa dahsyatnya. Prof Yon. Itu. Ya, kalau kita melihat ya aspek kenapa Iran melakukan serangan ke pangkalan militer, itu kan memang kemudian logikanya musuh ada di tempat-tempat yang menjadikan wilayah suatu negara itu untuk menyerang Iran. Ya. Kemudian dan itu juga memberikan pesan ya kepada negara-negara Arab memang dalam kondisi seperti itu begitu ya. Apakah kemudian akan mengorbankan negara mereka untuk berperang? Maka tentu kan Israel menginginkan agar negara-negara Arab itu membalas begitu ya. Setelah itu terjadi perang antara negara-negara Teluk dengan Iran, maka kemudian Israel bisa tenang begitu ya, nggak perlu ikut berperang, tetapi konflik dari Zionis itu berkepanjangan. Tetapi saya kira memang pesannya Iran memang sangat jelas ya kepada negara-negara Arab itu, dan dampaknya memang itu pangkalan militer sekarang kosong begitu ya. Bahkan ketika hotel dan apartemen itu yang mendapatkan sasaran drone, ketika publik mengatakan bahwa serangan kepada infrastruktur sipil, ternyata juga kan intelijen Iran mengatakan bahwa perpindahan tentara Amerika itu dari pangkalan militer ke wilayah hotel atau apartemen, maka itu dijadikan sebagai sasaran. Ini menunjukkan bahwa memang harusnya tidak ada tempat begitu ya bagi negara Amerika di negara di kawasan itu, karena kehadiran pangkalan militer itu bukan untuk menciptakan perdamaian tetapi malah menyulut perang. Nah, ini kan saya kira pesan yang ingin disampaikan, tinggal bagaimana kemudian negara-negara meresponnya. Maka kan dari awal negara Arab mengatakan jangan ada perang, Iran jangan diperang, tapi kan Amerika dan Israel tetap melakukan itu. Dan yang terakhir itu kan pesannya sama juga, ketika mau melakukan perang ditahan juga, karena ketika itu terus yang hancur kalau dilakukan adalah kami yang sedang membangun infrastruktur visi 2030 menjadikan kawasan Teluk sebagai kawasan tujuan wisata begitu yang indah dan sebagainya, itu akan hancur lebur kalau kemudian masuk di dalam peperangan. Jadi tinggal bagaimana mereka kemudian menyadari realitas itu, mau melakukan apa ke depannya, terus perang atau memperbaiki diri dengan cara perdamaian. Prof Abdul bisa bertanya kepada Bapak Anton Ali Abbas. Formatnya pertanyaan boleh, Prof Abdul? Oke, saya menanggapi dulu ya. Yang pertama, saya nggak setuju tuh kalau dia katakan
Iran ditinggal. Oke. Saya nggak setuju itu. Bahkan saya terbalik berpikir, Amerika yang ditinggal. Sekali lagi, Amerika yang ditinggal. Ditinggal oleh siapa, Prof? Ditinggal oleh sekutunya. Oke. Kita lihat pada Perang Teluk I dan Perang Teluk II, pasukan multinasional jumlahnya begitu banyak. Negara-negara Uni Eropa punya sikap yang jelas. Negara-negara Arab punya sikap yang jelas. Tetapi saat ini semua abu-abu. Dan saya menanggapi abang saya, Bang Ngabalin. Amerika itu tidak ada apa-apanya. Kita lihat dalam sejarah perang modern. Ya, kita lihat dalam sejarah perang modern. Pada saat perang Korea, ya, begitu terjadi proksi melibatkan Rusia, melibatkan Cina di dalamnya, Amerika gagal. Dan sampai saat ini Korea Utara masih menjadi buffer state daripada negara Cina. Gagal. Kita lihat dalam perang Vietnam, begitu ada campur tangan daripada Rusia, campur tangan daripada Cina, Saigon berhasil direbut oleh Korea Utara. Saigon berhasil direbut oleh Vietnam Utara. Ya, itu artinya Amerika bukan sesuatu yang besar yang sementara ini kita seakan-akan besar gitu ya. Tapi kita lihat misalnya dalam perang Teluk I dan perang Teluk II itu kan Amerika nggak sendirian. Maka itu kalau lihat kondisi saat ini kita lihat bahwa Amerika trauma juga. Kekhawatiran Amerika adalah pada saat dia berperang, dia mendukung dengan Iran, apakah kisah perang kelam pada saat perang yang terjadi pada saat perang Korea dan perang Vietnam itu terulang kembali? Ya, itu pertanyaan saya ya. Oke. Dan ingat, saat ini tidak ada satu negara di dunia ini yang kepingin kekuatan unipolar. Semua mengarah pada multipolar. Hadirnya BRICS misalnya. Ya. Tidak ada kekuatan, sekali lagi, tidak ada yang menghendaki kekuatan unipolar. Maka kita menghendaki adanya balance of power. Adanya kekuatan baru misalnya. Kekuatan baru di Indo-Pasifik maupun kekuatan baru Cina dan Rusia. Oke, pertanyaannya boleh ke Pak Anton Ali Abbas sebelum nanti Bang Ngabalin menanggapi? Iya. Pak Anton, Anda lihat gimana kehadiran kekuatan baru ya sebagai penyimbang daripada Amerika, Rusia dan Cina. Apakah dia bisa menjadi kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika? Terima kasih. Kalau ditanya apakah saat ini Amerika terbesar, ya jelas terbesar. Anda mau bandingkan pakai apa? Kalau misalnya kita bicara tentang kuantitatif, mulai dari anggaran pertahanan, dari segala semuanya. Itu jelas, harus kita akui, dia besar. Gitu. Bahwa kemudian ada upaya untuk menyaingi, iya. Itulah kalau kita cermati pidato Putin sebelum berangkat ke Beijing. Mari kita bersama. Ya kan, dia mengajak bersama Cina untuk sebagai kekuatan yang menjadi stabilisasi global. Jadi apa? Sebagai contender dari cerita tentang Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, saya ingin juga menanggapi tadi perdebatan tadi Put. Jelas kalau saya sih selalu nggak melihat bahwa inilah perang ayat gitu ya. Karena kan kalau ini debat Syiah Sunni gitu ya. Apakah iya ketika Iran yang kita tahu Syiah, lantas kemudian kita melabeli Amerika Serikat dan Israel adalah Sunni? Kan enggak juga. Gitu. Jadi ini nanti akan melenceng jauh. Apalagi narasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam hal ini Pentagon itu justru menggunakan ayat yang lain. Bagaimana perang terhadap Iran ini adalah bagian dari untuk menjemput kehadiran Nabi Isa menjelang hari kiamat. Itulah kenapa kemudian ada sejumlah tentara Amerika Serikat yang menolak untuk pergi berperang. Gitu. Jadi karena mereka menolak untuk penggunaan ayat itu oleh Pentagon. Gitu. Di sisi lain, kenapa perang ini muncul? Ya karena memang Israel yang punya nafsu. Dalam hal ini adalah Benjamin Netanyahu. Dia punya keinginan itu. Kenapa dia punya keinginan itu? Karena lebih dari 90% publik Israel mendukung perang terhadap Iran. Karena mereka yakin bahwa melalui perang inilah kemudian Iran bisa musnah. Gitu. Dan ini yang kemudian diamini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita kenapa kemudian itu diserang, jelas bahwa itu adalah kan alainya dari Amerika Serikat.
Dan itu ketika serangan itu terjadi kepada Iran, mereka memberi fasilitasi. Dan bagi Iran itu kan tidak pernah melakukan serangan pertama. Iran selalu meretaliasi, ini adalah serangan balas. Dan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Amerika Serikat itulah yang dibalas. Gitu. Dan selain itu kemudian tentu saja karena ini adalah perang asimetris, maka kemudian Iran tentu harus mengatur strategi. Dia tahu kalau lawannya raksasa, saya nggak bisa tinjunya dalam satu ring. Saya harus mikir strategi, bagaimana kemudian ada tekanan yang lebih kuat kepada Amerika Serikat. Itulah kemudian ketika pada awalnya serangan itu dilakukan pada instalasi-instalasi militer, kemudian bergerak ke instalasi-instalasi sipil. Untuk apa? Untuk menimbulkan tekanan yang lebih besar. Tapi bagi saya itu tidak bisa lepas ketika kita bicara tentang perang asimetris. Tapi lagi-lagi cerita tentang perang ini cerita tentang politik. Itu bagaimana ada pihak yang tidak ingin menghendaki Iran, bagaimana misalnya negara Teluk jelas juga punya khawatir tetapi kepada Iran gitu. Dan bagi saya ketika misalnya ini Amerika Serikat memang negara adidaya, kemudian dia tidak bisa memukul secara penuh terhadap Iran, jangan-jangan ini kalau misalnya ramalannya profesor dari University of Chicago, Robert Pape, dia bilang, ini kalau Iran berhasil keluar, jangan-jangan Iran jadi negara keempat. Jadi kalau ada Cina, ada Amerika Serikat, ada Rusia, jangan-jangan yang keempatnya adalah Iran. Saya harus bicara begini. Saya mau juga bilang bahwa kita pernah mendengar statement dari Donald Trump bahwa kami tidak perlu China dalam urusan Hormuz dan Iran. Bapak tahu nggak, pertemuan Amerika dan presidensi nggak ada urusannya sama sekali. Sekian persen untuk urusan Hormuz dan kawasan. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu adalah national interest. Negara sebesar itu. Dan yang kedua, kita mesti tahu bahwa kehadiran Donald Trump untuk berjumpa dengan presidensi itu dibicarakan sejak dijadwalkan sejak 14 April tahun 2025 yang lalu. Bukan dia datang untuk bikin apa-apa di sana, enggak. Dia datang sebagai tamu. Orang Asia seperti China itu dia punya peradaban yang sangat tinggi dengan kultur yang luar biasa. Karena itu tadi Abang Profesor Abdul Haris, kalau sekutu Amerika yang tinggalkan Amerika sendiri, ahlan wa sahlan. Biar Iran bisa nongol. Dan dia mengkonsolidasikan ulang. Kenapa itu kita harus bicara begitu? Sebab kalau negara Amerika Serikat yang kuasa adidaya yang sampai hari ini Amerika itu adalah regulasinya Donald Trump dan Donald Trump itu adalah Amerika. Apa saja yang dia mau oleh Amerika sekarang, oleh Donald Trump itu yang jadi. Termasuk usulan dia $200 miliar kepada Kongres. Nah isi Kongres itu semua adalah orang Trump. Saya bicara ini dimaksudkan agar ada satu kesadaran yang harus diperankan. Diperankan pertama itu apa? Malaysia, Brunei adalah Commonwealth dari Inggris. Inggris Raja Charles sudah datang ke Amerika. Begitu juga dengan Indonesia. Ada Raja Pangeran Abdullah, ada Raja Abdullah, ada Turki bersama-sama dengan Pakistan. Yang sekarang kita pikirkan itu adalah bagaimana ada jalan keluar untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Dan itu tidak mustahil dalam urusan politik internasional. Dan saya punya keyakinan kuat bahwa dengan politik prinsip bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia, saya sudah dengar kabar bahwa Presiden Prabowo juga memainkan peran-peran itu, cuma kita tidak dengar. Tapi yang saya mau bilang bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah prinsip politik luar negeri Amerika yang tidak ada kata exit strategi bagi Donald Trump dan Amerika. Pak Agung harus komentar soal Amerika tidak ada apa-apanya, menurut Prof. Abdul Haris tadi. Amerika itu negara paling sukses ekonominya di dunia saat ini secara angka. Kemudian dia paling besar kekuatan militernya secara angka juga. Namun dia overstretch. Jadi tetap mempunyai titik-titik lemah karena perang itu kan memakan biaya ya. Dan juga ada namanya adalah military complex ya. Ada sistem militer Amerika yang membuat intinya kalau kita bisa buat senjata yang canggih, sistem yang canggih, maka perang berjalan cepat, murah, cepat, dan ini. Nah, perang cepat itu dibutuhkan bagi sebuah negara adikuasa, hegemon, untuk bisa menjadi alat pemukul, orang cukup takut, sangat
unggul, stealth banget, siluman banget, segala macam, ngebomnya sangat manusiawi, tepat sekali, tapi kan tetap nggak manusiawi itu. Caranya gimana biar kelihatan dengan label-label manusiawi, tidak membunuh banyak-banyak, cukup bunuhnya cuma 3.000 kan, dengan segala macam kehancuran itu. Namun masalahnya dia punya batas, karena ternyata dengan kemampuannya mempower projection, menghancurkan banyak bidang dengan cepat, membuat banyak orang takut. Selain itu dia punya kekuatan ekonomi, financial berada di tangannya, IMF, World Bank, segala macam. Itu membuat tekanannya, jadi dia punya tekanan diplomasi, dia punya tekanan ekonomi, dia punya tekanan militer, dan punya tekanan informasional. Media massa dia kuasai semua. Apa yang boleh didengar orang dengan apa yang nggak boleh didengar orang, intinya kamu sama saya nggak ada lawan lah, seperti dikatakan oleh Profesor Ngabalin, bahwa nggak ada caranya kamu mengalah sama saya. Namun masalahnya ada hal-hal di mana itu menjadi pada saat keunggulan ini yang membuat dia bisa menang dengan cepat, ternyata bisa ditandingi oleh negara kecil yang membuat dia nggak bisa menang cepat. Itu masalah. Karena endurance-nya yang mampu berperang selama hanya sebulan, ternyata dipaksa perang 2 bulan. Bayangkan dunia ini ada 4 hotspot yang harus dikuasai Amerika. Amerika itu punya sekitar 800 pangkalan di seluruh dunia. Tujuannya untuk memastikan semua di dunia ini aman dan damai dengan dia polisinya. Dia punya senjata anggaplah 100%, dibagi 25% ada di Timur Jauh. Timur Jauh itu bahasanya orang Eropa, Timur Jauh, Timur Tengah bahasa Eropa. Kita harus rubah Asia Barat dan Asia Timur, gitu aja. Jangan pakai lagi Timur Jauh, Timur Tengah. Itu bahasa imperialisme itu. Jadi saya masih ngomong Timur Jauh. Asia Timur, Asia Barat, ya, kemudian di Amerika sendiri dan juga di Timur Tengah, ya, di Asia Barat ini dan juga di Eropa. Tapi dari 100% itu 50% dihabiskan dalam waktu 40 hari dan itu nggak tunduk itu. Yang namanya Iran itu yang negara katanya barbar, ternyata nggak barbar. Negara yang katanya ternyata enggak, orangnya pintar-pintar semua malah. Yang akhirnya terbuka kotak Pandora, yang keluar kotak Pandora bukan keluarnya jin-jin belau itu. Ternyata keluar adalah orang yang ganteng-ganteng, yang pintar, yang cerdas, yang IQ-nya jauh lebih tinggi daripada orang-orang kita. Yang 2 kali lipat dari kita loh IQ-nya itu. Benar ya itu ya? Nah, itu kata orang ya. Tapi ternyata akhirnya dunia jadi terbuka ya. Amerika itu memang negara yang hebat ya. Tapi ada masanya, ada waktunya. Pada saat sebagian rakyat Amerika nggak mau kuliah, maunya tamat sekolah langsung kerja di McDonald, langsung kerja jadi petugas gini. Pada akhirnya kan semua pekerjaan dilakukan di Cina, dilakukan di India, dilakukan di Indonesia gini. Pada akhirnya pasti declining dengan negara Asia. Yang ternyata 4 besar itu adalah Korea, Cina, Jepang, Iran, Rusia. Bisa Itu ranking saat ini Pak Agung ingin mengatakan bahwa Amerika Serikat kelimpungan juga menghadapi bangsa Persia. Sesaat lagi dijawab, kita harus tanya di catatan demokrasi pemirsa. Terima kasih.